tapi justru ibuku yang merusaknya. Bahkan membayangkan apa yang ada di hati dan benaknya pun. Ternyata film Norma itu diambil dari kisah nyata kan, yang terjadi memang 3 tahun yang lalu ya, yang tiba-tiba emaknya itu bisa sama suaminya, selingkuhnya. Itulah kalau setan sudah berbicara gitu kan. Ya mati-mati tuh bingung deh kasusnya itu gimana ceritanya. Emaknya gak punya otak aja, gak punya otak deh, segitu banyak laki-laki, kenapa harus sama mantunya? Iya, emang jadi kan kalau ngelihat dari kisahnya kan, si emaknya itu kayak nganggep anaknya saingan gitu kan, emaknya otaknya juga mingsep. Si Rozinya itu butuh sosok ibunya kan cuek ya. Jadi intinya itu karena dia punya namanya trauma masa lalu sebenarnya itu, jadi otaknya mingsep. Itu yang kita suka bilang, makanya suka dengerin omongan orang tua, carilah anak itu, cari pasangan, lihat dulu bibit bobot bebeknya. Sembarangan mantunya kok anaknya kan sebenarnya kembali kenapa orang tua dari zaman dulu bilang cari bibit bobot bebek, karena tuh penting banget tuh. Kayak kasusnya yang film Norma itu kan, si Rosie itu kan karena dia otaknya udah nge-lag, karena dia ngalamin trauma gitu kan, ngalamin trauma terpendam. Dan si ibunya itu kan dia ngerasa dia adalah orang tercantik sejagat maya, jadi siapapun jadi modelnya seperti itu gitu kan modelnya. Ya gimana sih Kak, dari sekian banyak kenapa sih mau banget gitu loh ibaratnya. Dan kesalahan Norma itu adalah satu, kesalahan Norma itu dia udah tahu kan, kalau nggak salah ya ceritanya ya, karena itu mami sampai di luar nulur aja gitu kan, maksudnya nggak kira gitu kan. Ada yang mami paling salah itu udah siapa, emaknya tega banget sama anak, udah itu aja. Pas pacaran katanya pas pacaran udah kepergok mak, sama pas pacaran itu apa sudah pacaran sama emaknya. Intinya kan gini, kalau dibilang siapa yang benar siapa yang salah, kalau memang chat-chatan sama emaknya dari dulu, itu kan kayak kita bilang telur sama ayam duluan mana, gitu kan. Jadi kan udah konslet semua, udah tahu anaknya emaknya selingkuh gitu kan, apapun ceritanya kan dengan calon suaminya. Ngapain mau, bener gak? Terus bapaknya kenapa nggak berusaha melindungi anaknya? Tentang dong, jangan iya aja. Itu kisah nyata Kak Tresna, kisah nyata. Jadi itu memang aneh banget gitu loh, maksudnya trigger banget posisinya. Tapi kalau ngeliat si Normanya sendiri ya, ada di podcast di Bang Densu gitu kan, emang si Norma itu kayak orang dengan tekanan, dengan ketakutan sih, karena dari cara ngomongnya, cara gimana ya, pokoknya model kayak begitulah. Entah dia terlalu bucin, entah dia juga mungkin suka dapat hal-hal yang nggak baik, yang pasti kan yang nggak habis